Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Podcast bersama saya Ibnu di sini. Teman-teman yang pertama kali mampir di channel ini akan membahas mengenai tips-tips, sharing, kemudian tools-tools untuk lebih produktif, terutama untuk bapak-bapak yang baru mulai jadi bapak-bapak. Kita santai aja ya, ini recordnya malam minggu. Jadi biasa kalau malam minggu tuh jarang banget keluar ya sebenarnya. Lebih sering kayak gini mendekam, kemudian membuat konten untuk seminggu ke depan ya. Karena kalau Senin sampai Jumat kita kerja Pak, kita sulit untuk membuat konten di hari-hari weekdays. Dan kita bakal ngomongin tentang hal tersebut sebagai pekerja 9 to 5. Dan mungkin teman-teman yang bekerja juga ngerasa dunia itu kayak berjalan sedemikian cepat, informasi sedemikian banyak, dan secara nggak langsung informasi tersebut mempengaruhi behavior kita, perilaku kita, dan psikologis kita. Ya contoh aja misalnya ketika kita melihat postingan mengenai kesuksesan seseorang, atau kita melihat teman kita udah terlihat berhasil daripada kita, itu kita kayak psychologically itu terganggu gitu ya. Nah, itulah efek dari internet. Dan karena sedemikian cepatnya itu kadang saya ngerasa lelah gitu. Saya coba untuk meninggalkan hal-hal tersebut, kayak bisukan teman-teman yang saya rasa ganggu, kemudian batasi penggunaan sosial media, terutama kayak TikTok ya. Wah, TikTok tuh gila banget sih. TikTok itu kayak what, I don't know. TikTok tuh kayak banyak orang yang menjadikan TikTok itu sebuah sumber informasi gitu, dimana TikTok itu isinya kebanyakan buzzer Pak, kebanyakan orang-orang yang ya mohon maaf ya, yang sanggup hanya beli kuota kemudian scrolling infinite scroll gitu, nggak tahu mau nyari apa, yang setiap hari disuguhi oleh layar kecil tuh, informasi terus-menerus soal saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Ngeri sih. Apalagi Twitter ya. Twitter atau X, meskipun kata orang itu banyak orang-orang cerdas, tapi untuk pengguna baru, wah Twitter itu toksik banget. Dan apa ya, banyak konten pornografi yang sangat mudah diakses, sangat mudah dilihat mungkin oleh anak-anak ya. Ketika anak-anak membuka atau membuat akun X gitu ya, wah itu suddenly exposed to pornography man. Itu banned ya. Jadi buat orang tua muda, kalau memang mau ngasih tontonan ke anak ya bagusnya ya YouTube Kids gitu, atau enggak ya kasih nonton aja televisi di rumah gitu ya. Kalau tempat kerja ya mungkin ya kartun yang bisa kita awasi, jangan sampai nggak diawasi, apalagi anak-anak yang remaja kemudian masuk ke SMA tuh emang butuh ekstra. Oke, kita kembali ke topik. Kehidupan yang berjalan begitu cepat akhirnya membuat kita itu jengah, kita jenuh, kita pusing, stres dan lain sebagainya ya. Dan kemudian akhir-akhir ini udah 2 minggu saya mencoba untuk membangun habit baru, yaitu membaca buku. Dan membaca buku itu memberi dampak yang sangat positif gitu ya. Ketika dunia ini begitu cepat, ketika kita duduk membaca buku, meraba setiap kertas dan meresapi tulisan-tulisan penulis tersebut, itu rasanya kayak wah ternyata kehidupan di luar sana itu seperti ini. Dan saya lebih suka buku non fiksi ya. Kalaupun buku fiksi itu lebih suka ke hal-hal yang mungkin nggak terlalu fiction, kayak drama percintaan dan sebagainya. Saya lebih suka kayak misalnya fiksi tapi dia lebih membahas ke kehidupan, nilai-nilai kehidupan gitu, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Apalagi buku-buku tentang sejarah itu sebenarnya bagus juga, cuma ke buku sejarah kayaknya berat banget ya Pak. Jadi saya memilih untuk ya buku-buku ringan tapi non fiksi, bukan tentang motivasi, tetek bengek dan lain sebagainya, tapi
lebih ke practically tips, kemudian sesuatu hal yang make sense gitu. Karena motivasi itu ibarat apa ya? Ya ada istilah kayak anget-anget tai ayam gitu. Angetnya di awal doang ya, ketika 5 menit kemudian wah langsung dingin gitu ya. Nah, motivasi itu sifatnya begitu. Nah, karena sebuah konsep buat teman-teman yang semisalnya ngerasa aduh saya nggak butuh motivasi, saya aduh lagi mager banget ya. Emang kamu nggak butuh motivasi, kamu cuma butuh bergerak, kamu cuma butuh take action. Kalau kamu pengen mandi dan kamu mager, udah mandi aja, nggak usah mikir aduh mager, aduh karena masih jam 8 atau masih jam 7, mandi aja gitu. Itu apa ya, habit yang menurut saya kayak kalau kamu menunda-nunda tuh kayak what? Ngapain tunda-tunda gitu? Kalau kamu bisa lebih cepat kenapa harus ditunda gitu kan? Dan yang lebih aneh lagi, saya nonton video klipnya David Goggins gitu ya. Kamu tuh harus mengetahui sebuah konsep. Kalau kamu tuh gak butuh motivasi, tapi yang ada adalah sebuah peperangan terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu tidak memahami konsep ini, Goggins bilang you have a big mistake gitu ya. Kamu punya kesalahan yang besar. Karena setelah saya pikir-pikir dan saya cerna, ternyata betul men. Kita tuh versus diri kita sendiri gitu. Kita battle dengan diri kita sendiri, kayak orang yang bertanggung jawab atas kemalasan kita, atas keraguan-raguan kita, dan atas kegagalan kita tuh diri kita sendiri. Kayak misalnya kita buat konten kemudian kita tidak berani untuk posting, siapa yang nyuruh untuk kamu nggak posting? Nggak ada, diri kita sendiri. Ketika kita ngikut ujian kita takut. Kenapa kita takut? Kita persiapan dong, kita harus melakukan persiapan. Kalau persiapan masih takut, yang bikin takut itu siapa? Bukan orang lain, bukan pikiran orang lain, bukan apa ancaman dari orang lain, tapi otak kita sendiri gitu. Jadi dia kayak memiliki sebuah sistem self-defensive, tapi kita sendiri tuh menganggap itu sebuah realita, padahal kenyataannya itu tidak seperti itu men. Itu yang akhir-akhir ini mengubah cara pikir saya ya. Setiap hari ketika saya merasa malas, bukan karena pekerjaan saya berat, bukan karena saya bangun kesiangan, bukan karena bos saya itu bosi banget, bukan karena teman-teman kerja saya yang kurang kooperatif, bukan, tapi diri kamu sendiri men. Kamu mau bangun pagi aja gitu. Kamu mau makan di luar, mau olahraga aja, just do it, kata Nike ya, just do it. Dan ketika kita nyadari ya bahwa ya kita adalah kita yang melawan diri kita sendiri, tuh bakal game changing banget gitu. Kita nggak bakal melihat sesuatu itu secomplicated itu, tapi kita ngerasa kayak kenapa sih kamu harus mengecilkan semangatku gitu ya. Kita ngomong sama diri sendiri, kenapa sih kamu selalu mager, kenapa sih kamu selalu menghindar gitu ya. Kita bakal ada omongan ke diri sendiri gitu. Nah oke, kita kembali ke topik buku tadi. Nah ketika saya mencoba untuk membangun sebuah habit gitu ya, yaitu membaca buku. Ketika saya membaca buku teman-teman, itu ngerasa kayak otak itu jadi cepet banget. Artian gini, kita baca buku, kita baca setiap kalimat, setiap kata, tapi di pikiran kita tuh pikirannya banyak banget. Ada pikiran rumah, pikiran pekerjaan, pikiran konten, pikiran side hustle, itu banyak banget. Itu ternyata otak kita itu juga udah terbiasa untuk bergerak begitu cepat. Siapa di sini yang kalau masuk toilet itu masih bawa HP? Saya juga bawa HP men. Padahal sebelum saya nikah itu saya kalau boker itu saya nggak pernah bawa HP. Jadi kayak memang nikmatin boker banget gitu. Nah ketika bawa HP pun itu kayak apa ya, kita kayak ngilangin sesi privacy kita gitu bersama diri kita. Pernah nggak kalau misalnya kalian HP-nya mati, itu kan tiba-tiba kayak
kita mau ngapain nih, kita bingung. Kemudian kita lihat sekitar, kemudian oh ternyata hal di luar sana seperti ini, oh ternyata pemandangannya seperti ini, cantik juga ya. Oh ternyata ada topik menarik yang saya bisa bicarakan sama istri saya dan lain sebagainya gitu. Nah, habit yang di luar dari penggunaan gadget ini itu yang bakal membuat pikiran kita itu lebih jernih, lebih clear, lebih memahami, oh kita nih orangnya kayak gini ya, kita ini orangnya selalu terburu-buru ya, kita ini terlalu cepat, kita ini terlalu banyak menuntut misalnya. Padahal hidup itu dinikmati kayak gini kan ya, kita sambil ngopi boy. Hidup itu kumpulan dari ketakutan, kumpulan dari perjuangan, dan kumpulan dari persaingan gitu. Tapi hukumnya persaingan itu ya ke diri kita sendiri sih. Paham sih maksudnya? Kita bersaing bukan karena orang lain, kita bersaing pada diri kita sendiri. Karena kita yang harus membuktikan bahwa kita tuh bisa daripada diri kita sendiri gitu. Ketika diri kita sendiri bilang, badanmu kan paling bisa lari cuma 3 kilo. Nah, kita buktikan ke badan kita bahwa kita bisa lebih dari 3 kilo. Badanmu buncit, skinny fat misalnya. Ya, kita buktikan ke diri kita bahwa saya nggak gitu, saya bisa build my muscle, saya bisa build my habit gitu ya. Itu yang hilang ketika kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita. Rutinitas itu di sisi lain juga membunuh impian-impian kita sih, kalau saya bisa bilang begitu ya. Karena kita kayak robot ya teman-teman, kayak ngerasa hampa gitu, rutinitasnya begitu aja, nggak ada perubahan. Dan perubahan itu lagi-lagi ya dari diri kita. Jangan kita berharap istri kita ya, karena kita sebagai nahkoda, sebagai pimpinan itu harus memahami namanya hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi itu seperti ketika kita mendapatkan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah kendala gitu ya. Kemudian respon kita adalah temperamen, emosi, dan kemudian di situ ada istri kita. Ya mungkin istri kita tidak bakal emosi, istri kita nggak bakal marah juga, tapi mungkin dia akan diam. Tapi di dalam hatinya dia bakal mencontoh, oh suami saya kalau ada gini dia emosi ya. Nah kadang bisa juga istri itu melampiaskan ke orang lain. Misalnya juga jangan kita berharap istri itu yang membangunkan kita untuk sholat subuh atau sholat asar, sholat maghrib atau sholat yang lain gitu ya. Tapi kita sendiri yang harus sadar bahwa kita ini imam dari keluarga gitu. Kita yang harus bangun, kita harus membangunkan istri kita. Kita harus mengantarkan dia, mengarahkan dia gitu ya. Nah, di awal-awal saya nikah tuh sering banget tuh istri saya yang bangunin subuh. Tapi setelah saya pelajari, saya nonton berbagai macam tausiah ya, bahwa ya laki-laki itu memang harus seperti itu. Bukan seperti dibangun istri, tapi laki-laki itu adalah patok, dia adalah imam. Dia yang menentukan keluarga ini mau kemana, dia yang menentukan keluarga ini nih bangun subuhnya jam berapa. Itu yang membuat saya, oh ternyata menjadi laki-laki itu cukup berat. Tapi bukan berarti hal itu kayak membebani kita banget tuh, enggak. Tapi yang jelas keluarga ini adalah cerminan dari imamnya. Kalau imamnya orangnya bijaksana, insya Allah keluarga ini pun berjalan dengan baik. Kalau keluarga ini penuh dengan temperamen, nanti nilai temperamen itu bakal turun ke keluarganya. Kalau keluarga ini mungkin orangnya slow aja, nah nilai-nilai slow living itu yang bakal turun ke keluarganya juga. Dan malam ini emang random banget ya, saya cuma pengen ngobrol gitu teman-teman. Intinya
habit yang kita bangun, habit-habit positif, entah teman-teman baca buku, teman-teman baca Al-Quran, kemudian teman-teman olahraga ya, habit-habit yang sangat positif, menemani anak, mendidik anak, memberikan waktu ke anak gitu ya, itu adalah sebuah ritual untuk menjernihkan pikiran. Yang banyak banget sampah-sampah di dalam pikiran ini yang berasal dari sosial media, dari rutinitas harian kita misalnya. Jadi sifat-sifat yang sekiranya mempengaruhi kita di tempat kerja jangan lagi dibawa dalam keluarga, jangan lagi dibawa di hadapan istri gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita tidak ada habit nih, misalnya aduh saya bingung ya, saya mau bikin apa gitu ya, saya mau ngapain, secara tidak sadar teman-teman kita itu kayak udah nggak punya api, kita nggak punya api dalam diri kita kayak nggak punya tujuan gitu. Salah satu indikatornya itu kita mager, kita males. Jadi kalau ada sinyal mager, ada sinyal males, itu artinya teman-teman harus coba untuk mengklirkan pikiran, kenapa saya kayak gini, kemudian apa sih tujuan saya dalam hidup ini, apa tujuan saya ke depannya. Nah ketika kita udah membuat sebuah tujuan, paling tidak pergerakan kita itu lebih terarah, tidak seperti apa ya, tidak seperti biliar ketika bola pertama gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini udah ngomong 17 menit, buset. Terima kasih udah mendengarkan di Selepas Sore. Belajar dan bertumbuh. See you on the next video. Catch you on the next one.